Oke, jadi hari ini kalau ini laptopnya bukan Asus ExpertBook, fix rusak. Karena cuman ini satu-satunya laptop yang bisa disiram air dan nggak kenapa-napa. Ini adalah Asus ExpertBook P3 dan inilah satu-satunya laptop yang kalian harus consider kalau kalian pembisnis atau profesional yang mungkin suka ceroboh. Karena ini laptop yang punya daya tahan tinggi banget yang bakal bikin kalian bebas worry. Jadi beberapa minggu lalu gue ada pergi ke launching eventnya Asus ExpertBook ini ya. Dan gue lihat di depan mata gue sendiri kalau ini laptop bisa dijatohin, bisa diinjek-injek, bisa disiram, bisa kuat angkat beban sampai 9 kilo, bisa dipegang layarnya kayak gini sampai hampir bengkok juga nggak apa-apa. Dan yang terakhir dan paling serem juga, ini layarnya bisa dibanting keras-keras dengan ada pulpen di atas keyboardnya, tapi layarnya nggak kenapa-napa. Karena sekarang gue udah pegang unitnya sendiri, gue pengen cobain semuanya itu, mulai dari yang tadi disiram ya, kalian tadi udah lihat semuanya kalau air itu nggak apa-apa. Sekarang kita coba tes jatoin. Gila, gue sama sekali nggak suka melakukan hal seperti ini ya. Tapi it's fine, gak apa-apa. Saking kuatnya hinge-nya juga kita bisa pegang kayak gini. Dan dia nggak apa-apa. Luar biasa. Di situ kita juga bisa injek. Tak kenapa-napa, layar pun tak apa. Dan untuk tes yang terakhir dan juga yang paling menyeramkan adalah kita taruh pulpen di atas keyboard dan gak kenapa-napa. Gak kenapa-napa. Luar biasa. Oke, jadi udah kelihatan banget kalau ini laptop secara fisikal itu sangat-sangat kuat. Karena ExpertBook P3 dan line-up ExpertBook P series lainnya itu udah melewati 24 pengujian berstandar militer dan juga pengujian internal. Dan Asus Expert Series ini adalah salah satu line-up yang memiliki durability test terbanyak dari Asus. Dan karena ini laptopnya lebih ditargetin untuk orang-orang bisnis dan juga profesional yang mungkin pakai laptopnya dalam jangka waktu 5 tahun ke atas kayak gitu. Tes durabilitasnya tadi itu untuk membuktikan kalau laptop ini tuh sangat-sangat aman. Apalagi kalau misalkan amit-amit yang paling sering adalah jatuh gitu. Dan juga kalau misalkan air nggak sengaja ketumpah itu nggak apa-apa banget. Tapi sebuah laptop itu nggak cuman fisikalnya aja ya dan bisa tahan banting segimana gitu. Tapi kita juga harus lihat dalamnya itu seperti apa. Untuk unit review yang gue dapetin itu pakai Intel Core i7 13620H, 10 core 16 thread, dengan max TDP di 40 watt, dengan memori di 16 GB, dan 1 TB NVMe SSD dengan kecepatan 7100 read dan 6300 write. Dan yang terakhir untuk VGA-nya ini pakai Intel UHD Graphics. Untuk performance-nya di Cinebench R23 ini bisa kurang lebih di 11.000 skornya ya untuk multi-core-nya dan udah konsisten juga selama 10 kali tes run. Perlu diingat aja kalau gua tesnya itu di ruangan ber-AC, laptopnya itu dengan keadaan dicas, modenya itu di performance yang kita bisa akses dengan pencet Fn+F. Dan juga laptopnya itu dalam keadaan keangkat seperti ini. Dari skornya ini laptop kerasa snappy banget dengan RAM-nya yang udah luas juga. Multitasking, mau buka berapa tab atau Windows itu juga aman. Untuk RAM-nya sebenarnya ini bisa di-upgrade lagi ke sampai 64 GB ya. Dan SSD-nya ini punya 2 slot, jadi kita bisa tambahin kalau kita mau. Untuk graphics-nya di sini sebenarnya bisa dibilang ya biasa aja ya, apa adanya. Kalau mau dipakai untuk kegiatan editing kayak misalkan di Adobe Lightroom, ini bisa import 50 foto RAW di 48 detik dan export edited fotonya itu di 35 detik. Jadi udah cepet banget lah. Tapi mulai kerasa pelan aja kalau kita pakai untuk video editing. Di Premiere Pro, tes edit video 4K 5 menit ini agak sedikit lagging ya. Frame rate-nya itu bisa drop kalau kita lagi scrubbing di timeline-nya. Dan untuk ekspornya juga masih termasuk pelan di 10 menit 25 detik. Jadi ya jangan pakai laptop ini untuk kegiatan yang perlu VGA berat banget ya, termasuk gaming juga. Kalau misalkan main game kayak Valorant yang ringan banget itu semua laptop bisa jalanin, itu ya aman-aman aja. Tapi kalau kayak game AAA yang gua tes ini Shadow of the Tomb Raider yang sebenarnya game yang gak terlalu berat-berat juga ya. Ini cuma dapat di 37 FPS aja, Full HD di lowest setting. Untuk layarnya di sini 16:10 Full
HD ya, 60 Hz, bisa sampai 300 nits. Jadi lumayan terang untuk keperluan outdoor ya, nggak reflektif juga karena dia bahannya matte, punya viewing angle yang cukup oke juga. Tapi di sini belum punya akurasi warna yang bagus dengan coveragenya itu di 56,5% sRGB, 39,3% Adobe RGB, dan 40,5% DCI-P3. Masih oke sebenarnya untuk kayak keperluan nonton gitu, gua rasa sih nggak apa-apa. Tapi untuk kerjaan akurasi warna, ya ini bukan laptop yang tepat. Laptop ini lebih tepatnya untuk keperluan AI-nya. Kayak ada built-in Copilot, ada AI Expert Meet untuk bisa summarize meeting ya. Ada auto translate antar bahasa juga, AI camera kayak auto framing, eye contact correction, background blur. Mostly ini keperluan yang bisa berguna untuk orang-orang kantoran, orang bisnis gitu-gitu ya. Untuk orang editor kayak gue sih ya sebenarnya itu nggak terlalu perlu banget ya, bakal jarang gue pakai kecuali mungkin pas lagi meeting sama klien gitu. But ini nice to have banget. Untuk baterainya ya, ini di pengetesan gue sih dengan YouTube playback di 50% brightness, 10% volume, dan gue ganti ke whisper mode, itu bisa tahan sekitar di 5 jaman doang, yang menurut gue sih agak sedikit kurang ya. 5 jaman itu artinya kita tetap harus bawa laptop ini bersamaan dengan chargernya juga ya, karena kalau untuk seharian full gitu gue rasa sih bakal agak sedikit kepepet. Untuk portsnya di sini udah lumayan banyak ya. Ada dua USB 3.2 Gen 2 Type-C yang udah dukung wide range charging dari 5-20 volt ya, jadi bisa charge pakai power bank juga aman. Ada dua lagi USB 3.2 Gen 2 Type-A, ada satu HDMI 2.1, ada audio jack, dan ada colokan untuk Ethernet. Walaupun ini casnya pakai USB-C dan casnya juga enak, bisa pakai charger manapun sebenarnya. Tapi dua-duanya itu di sebelah kiri, jadi kita mau nggak mau casnya harus lewat kiri doang, nggak bisa lewat kanan. Tapi memang setahu gua sih kebanyakan colokan itu di sebelah kiri supaya nggak ngeganggu bagian mouse yang ada di sebelah kanan. Nah, ngomong-ngomong soal mouse, coba kita lihat trackpad dan juga keyboardnya ya. Untuk keyboardnya ini gua jujur aja nggak ada komplain sama sekali. Nyaman banget untuk ketik-ketik. Layoutnya juga nggak gampang bikin typo. Travel distance-nya juga pas. Ada power button di paling ujung yang bisa untuk fingerprint juga. Untuk trackpad-nya ini juga gede, luas, dan juga halus. Oke, kekurangan dari yang gua rasain selama seminggu ini gua cobain ya. Yang pertama itu adalah desainnya, yang walaupun desainnya sebenarnya nggak kenapa-napa ya, tapi agak sedikit kayak laptop jadul gitu loh. Apalagi kalau kita bandingin sama line up Asus yang lain kayak ZenBook atau VivoBook. Ini kerasa kayak kurang aja gitu, nggak menawan di mata. Yang kedua, ini trackpadnya menurut gua agak masih sedikit kurang ya, kayak kliknya itu nggak satisfying. Dan kalau kita pencet kuat-kuat juga ini masih bisa kayak jebol ke bawah gitu. Jadinya kurang kerasa firm dan solid aja. Makanya pas gua tes laptop ini, gue juga jadinya selalu pakai mouse. Yang ketiga, akurasi warna yang belum sempurna ya. Gue tahu mungkin nggak banyak orang yang pakai ini untuk editing, tapi nggak ada salahnya juga untuk punya akurasi warna yang enak gitu. Untuk harian dan juga untuk nonton, itu pasti jadi lebih nyaman. Dan yang terakhir paling graphics-nya aja yang cuman Intel UHD graphics aja ya, yang udah jelas kurang powerful lah, cukup untuk kerjaan harian doang dan multitasking. Tapi kalau kita udah butuh power yang lebih demanding, ini bakal kesusahan. Tapi ya selama ini laptopnya memang cuma dipakai untuk kerjaan harian, untuk orang-orang kantoran, untuk pembisnis gitu. Ini sih udah unggul banget, dan ditambah dengan durabilitasnya tadi yang sangat-sangat kuat, mau dipakai gimana pun juga bakal aman, apalagi di jangka waktu yang lama. Jadi untuk orang kantoran, pembisnis yang selalu sibuk, selalu on the go, gak perlu worry laptop kalian bakal rusak, karena ini beneran tahan banting. Yang terakhir, ini harganya mulai dari 12 jutaan, dan kalau kalian tertarik, gue udah kasih linknya di bawah. Oke, jadi itulah Asus ExpertBook P3. Coba tulis di komentar di bawah gimana menurut kalian, dan kalian juga bisa join jadi channel member, bisa dapetin badge yang menarik, nama kalian bakal ada di akhir video, dan juga prioritas komen, terutama di live streaming yang gue sering adain. Jangan lupa juga kalau kalian belum punya deskmat untuk di meja, boleh banget cek Deskmat Setup Tour, itu salah satu cara untuk support gue sebagai kreator. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.